Halo teman-teman, akhirnya setelah beberapa hari saya siksa Honda PCX 160 Racing model 2025 ini di berbagai kondisi jalan. Saya punya kesimpulan yang cukup menarik. Apakah cuma ganti tampang stang dan panel instrumen saja, atau feel berkendaranya juga beda? Yuk kita bedah tuntas. Kita mulai dari habitat aslinya, jalan raya perkotaan yang padat. Jujur, dimensi PCX ini memang besar ya. Untuk bermanuver di sela-sela mobil pas lagi macet parah, kita harus sedikit ekstra hati-hati. Tapi anehnya, meskipun kelihatan bongsor, motor ini terasa ringan banget pas sudah jalan. Entah gimana Honda setting distribusinya, tapi buat selap-selip, weight balance-nya jempolan. Nah, pas ketemu jalan yang agak lancar, baru deh aura PCX-nya keluar. Nyaman banget. Posisi ridingnya sangat santai, kaki bisa selonjoran maksimal. Motor ini stabil banget, nggak ada gejala melayang pas kita tarik gas lebih dalam. Buat kalian yang cari motor harian yang nggak bikin pinggang pegal, ini masih jadi salah satu rajanya. Malam harinya, saya coba fitur roading-nya. Panel instrumen barunya memang terasa jauh lebih modern dan informatif, tapi yang paling mencolok adalah lampu utamanya. Cahayanya terang benderang dan sebarannya lebar banget. Bahkan saking terangnya, beberapa kali pengendara lawan arah kayak merasa silau. Mungkin di unit yang saya pakai ini posisi sorot lampunya perlu diatur ulang ketinggiannya. Tapi DRL-nya yang sekarang lebih tebal emang bikin tampilan malamnya makin sangat. Gimana kalau dibawa nanjak? Tenang, performa mesin 160 cc-nya masih sama kuatnya dengan model sebelumnya. Tarikannya padat, begitu juga pas turunan. Remnya pakem tapi tuasnya terasa empuk di tangan. Hadirnya fitur ABS di sini krusial banget. Bikin kita lebih percaya diri karena ban nggak bakal mengunci pas ngerem mendadak. Pas diajak nikung pun motor ini tetap anteng dan stabil. Saya juga sempat tes boncengan bareng istri. Menurut dia, posisi duduknya nyaman. Tapi memang suspensi belakang dan joknya terasa sedikit kaku. Tapi catatan ya, ini masih jauh lebih baik dan lebih empuk dibanding generasi PCX 150 dulu. Menariknya, pas istri saya nyoba bawa sendiri, dia langsung suka. Katanya mudah dikendalikan meskipun motornya gede. Stangnya yang agak rendah dan jok bagian depan yang tirus bikin kaki dia yang nggak terlalu tinggi pun masih mudah menjangkau tanah. Setelah beberapa hari pemakaian campur-campur, konsumsi BBM rata-rata ada di angka 2,4 liter per 100 km atau sekitar 41,7 km per liter. Masih sangat oke buat mesin sekelas ini. Kesimpulannya, performa mesin dan kaki-kaki masih membawa karakter kuat generasi sebelumnya. Perubahan yang paling terasa ada di desain stang dan panel instrumen yang jauh lebih mewah. Jadi PCX 160 2025 ini tetap jadi pilihan solid buat kamu yang mengutamakan kenyamanan dan gengsi. Jadi seperti itu saja video ulasan saya untuk test ride Honda PCX 160 2025 ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram, TikTok, dan Facebook saya di @mosowidi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.